Bayangkan, sebuah ladang luas di bawah langit kelabu, bukan dipenuhi pepohonan, melainkan ribuan tubuh manusia yang tertancap di tiang-tiang kayu. Angin bertiup pelan, membawa bau kematian. Di tengah pemandangan itu, seorang pria duduk tenang, menyantap makanannya. Namanya adalah Vlad Dracula, pria yang kekejamannya melahirkan legenda-legenda tentang makhluk malam yang dikenal dunia sebagai Dracula. Apakah Dracula hanya tokoh fiksi, legenda, atau sosok nyata dalam sejarah? Dan benarkah Dracula bisa ngaji? Fasalsul, fakta asal-usul. Fakta unik, fakta menarik. Asal-usul, apa aja? Di seluruh dunia, nama Dracula identik dengan vampir, makhluk malam yang meminum darah manusia yang dapat berubah menjadi kelelawar dan hidup di kastil gelap dalam bayangan malam. Namun tahukah kamu bahwa Dracula bukan hanya legenda? Ia bukan sekadar tokoh dalam cerita horor. Ia adalah manusia nyata, seorang penguasa dari abad ke-15 yang kekejamannya begitu mengerikan, hingga musuh-musuhnya percaya ia bukan manusia biasa. Dan kisahnya jauh lebih mengerikan daripada legenda vampir manapun. Sebelum dunia mengenalnya sebagai monster, ia hanyalah seorang anak yang lahir di sebuah kota kecil di Eropa Timur. Sebuah kota bernama Sigisora, Romania. Di sanalah kisah Dracula dimulai. In 1431, Vlad Dracul was born here in Sighisoara Citadel. He will be known as Vlad the Impaler. Nama Dracula bukanlah sekadar julukan yang lahir dari legenda. Ia memiliki akar yang dalam, berasal dari sebuah lambang kehormatan dan sumpah kesetiaan. Pada awal abad ke-15, Eropa Timur hidup dalam bayang-bayang ancaman besar. Kesultanan Ottoman atau Utsmani terus bergerak maju, menekan wilayah-wilayah Kristen yang berada di perbatasan dunia timur dan barat. Dalam situasi itulah lahir sebuah persaudaraan satria rahasia, sebuah ordo kehormatan yang dikenal sebagai Order of the Dragon. Ordo ini dibentuk oleh Kaisar Romawi Suci sebagai persekutuan para penguasa dan bangsawan yang berjanji mempertahankan dunia Kristen dari ancaman luar. Ayah Vlad, seorang penguasa Walakia bernama Vlad II, menjadi salah satu anggota dari ordo tersebut. Sejak saat itu, ia dikenal dengan julukan Vlad Dracul. Dalam bahasa Rumania kuno, kata Dracul berarti naga, lambang keberanian, kekuatan dan perlindungan terhadap musuh. Namun dalam perkembangan bahasa kemudian, kata yang sama juga mulai dikaitkan dengan makna lain, iblis, atau sesuatu yang menakutkan. Putra Vlad II, yang kelak dikenal dunia sebagai Vlad III, mewarisi nama itu. Ia disebut Vlad Dracula yang secara harfiah berarti putra sang naga. Nama itu awalnya adalah lambang kehormatan. Namun sejarah dan darah yang akan tertumpah di kemudian hari akan mengubah nama itu menjadi simbol ketakutan yang menggema selama berabad-abad. Pada abad ke-15, tanah Walakia bukanlah negeri yang tenang. Ia berdiri di antara dua dunia besar, di utara kerajaan-kerajaan Kristen Eropa dan di selatan kekhalifahan Muslim Utsmani atau Ottoman yang terus meluas seperti ombak yang tak pernah surut. Ayah Vlad III, Vlad II, adalah seorang penguasa yang hidup di antara dua kekuatan itu, berusaha menjaga takhta dan tanahnya dengan cara yang kadang keras, kadang licin, seperti permainan bayangan. Namun, pada suatu masa yang genting, ia harus membuat keputusan yang akan mengubah nasib keluarganya selamanya, sebagai jaminan kesetiaan kepada Kesultanan Ottoman. Dua putranya diserahkan sebagai sandera politik. Anak-anak itu adalah Vlad dan adiknya Radu. Mereka masih muda ketika meninggalkan tanah kelahiran mereka, dibawa menyeberangi sungai Donau, menuju dunia yang asing bagi mereka. Di istana Ottoman mereka tumbuh di bawah pengawasan ketat. Dikala itu kekhalifahan Utsmani atau Ottoman dipimpin oleh Sultan Murad II. Di sana mereka belajar bahasa Turki, bahasa Arab, dan juga belajar Islam, mempelajari seni perang, dan menyaksikan langsung kekuatan sebuah kekaisaran yang sedang mencapai puncaknya. Di lingkungan yang sama, mereka hidup berdekatan dengan seorang pangeran muda Ottoman, yang kelak akan dikenal dunia sebagai penakluk besar. Mehmed II, seorang pemuda yang kelak menaklukkan Konstantinopel, dan mengubah wajah sejarah dunia. Di istana itu Vlad dan Radu tumbuh dalam dua arah yang berbeda. Vlad dikenal keras kepala, pendiam,
dan menyimpan kemarahan yang perlahan membara dalam dirinya. Ia tidak pernah benar-benar melupakan bahwa ia berada di sana bukan sebagai tamu, melainkan sebagai sandera. Sebaliknya, Radu tumbuh dengan sifat yang lebih halus. Ia belajar menyesuaikan diri, mendekat kepada lingkungan Ottoman, dan perlahan membangun hubungan yang lebih akrab dengan istana. Seiring waktu, Radu justru memeluk Islam. Di kemudian hari, orang-orang akan mengenalnya dengan julukan Radu Selfrumus, Radu yang tampan. Namun di balik tembok istana itu, takdir dua saudara ini sedang ditulis dengan tinta yang berbeda. Satu akan kembali ke tanah kelahirannya dengan hati yang penuh dendam. Yang lain akan berdiri di sisi kekuatan yang pernah menahan mereka. Dan suatu hari nanti, kedua saudara itu akan saling berhadapan di medan perang. Waktu berlalu, dan masa kecil Vlad di tanah asing akhirnya berakhir. Takdir memanggilnya kembali ke tanah kelahirannya, Wallachia, negeri yang keras, di mana kekuasaan tidak diwariskan dengan damai, melainkan direbut dengan darah. Ayahnya, Vlad II, telah wafat secara tragis. Ia dibunuh dalam pusaran pengkhianatan dan perebutan kekuasaan. Kakak Vlad, Mircha, mengalami nasib yang bahkan lebih mengerikan. Ditangkap oleh musuh-musuh politik, dibutakan, lalu dikubur hidup-hidup dalam tanah dingin. Peristiwa itu menorehkan luka yang dalam pada jiwa Vlad muda. Ketika akhirnya ia kembali ke Wallachia, ia tidak datang sebagai anak yang kehilangan keluarga, tetapi sebagai seorang pria yang membawa dendam. Tahta Wallachia saat itu bukanlah kursi kehormatan, melainkan medan pertempuran tanpa henti. Penguasa datang dan jatuh dalam waktu singkat, dibunuh oleh bangsawan yang berkhianat, atau dijatuhkan oleh kekuatan asing yang mengintai di perbatasan. Dalam dunia seperti itu, ketika Vlad telah berkuasa, ia memilih satu jalan, menebarkan rasa takut. Ia percaya bahwa hukum harus ditegakkan dengan tangan besi, bahwa pengkhianatan hanya bisa dihentikan dengan hukuman yang membuat orang lain gemetar sebelum berpikir untuk melawan. Dari sanalah metode hukuman yang akan membuat namanya abadi dalam sejarah mulai digunakan. Hukuman Sula, sebuah hukuman yang tidak hanya membunuh, tetapi memperlihatkan kematian dalam bentuk yang paling mengerikan. Di antara rasa sakit yang tak terbayangkan, orang-orang yang melawan hukum, pencuri, pengkhianat, bahkan bangsawan yang dianggap tidak setia, tidak luput dari hukuman ini. Namun di antara kisah-kisah yang beredar, ada satu cerita yang paling sering diceritakan kembali dari generasi ke generasi. Sebuah pesta. Konon, Vlad pernah mengundang para bangsawan ke sebuah jamuan besar. Meja-meja dipenuhi makanan, gelas-gelas anggur berkilau di bawah cahaya lilin. Para tamu makan dan tertawa, merasa aman di dalam istana. Namun ketika pesta berakhir, pintu-pintu ditutup, perintah pun diberikan. Menurut cerita yang beredar di Eropa saat itu, para tamu yang dianggap pengkhianat ditangkap tanpa perlawanan, dan satu demi satu disula. Hukuman Sula adalah hukuman mengerikan. Korban ditusuk dengan tiang kayu dari anus hingga keluar melalui tenggorokan. Hukuman dilakukan dalam keadaan hidup. Sebagian kisah bahkan mengatakan Vlad tetap duduk di mejanya, menyantap makanannya dengan tenang, sementara jeritan para korban menggema di luar tembok istana. Apakah semua cerita itu sepenuhnya benar atau telah dilebih-lebihkan oleh musuh-musuhnya? Tak seorang pun dapat memastikan dengan pasti. Namun satu hal jelas, nama Vlad mulai menyebar ke seluruh wilayah Eropa sebagai penguasa yang membawa ketakutan ke setiap tempat yang ia kuasai. Dan sejak saat itu, ia mulai dikenal dengan nama yang akan dikenang sepanjang masa, Vlad the Impaler, Vlad Sang Penyulah, atau dalam bahasa Romania, Vlad Tepes. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan Vlad semakin kokoh. Namun ia tidak memerintah dengan kelembutan, melainkan dengan ketegasan yang dingin dan hukuman yang meninggalkan bayangan panjang dalam ingatan rakyatnya. Di seluruh Wallachia, orang-orang mulai melihat pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tiang-tiang kayu berdiri tegak di sepanjang jalan. Di ladang, di dekat gerbang kota, di ujungnya tertancap tubuh manusia, para pencuri, pengkhianat, musuh politik, bahkan mereka yang dianggap mengganggu ketertiban. Semuanya dapat berakhir dengan satu nasib yang sama, disula. Tubuh-tubuh itu tidak segera diturunkan. Mereka dibiarkan berdiri berhari-hari,
berminggu-minggu sebagai peringatan bagi siapapun yang berniat melanggar hukum. Kematian tidak lagi tersembunyi di balik tembok penjara. Ia dipamerkan, ia dijadikan pesan. Dan pesan itu sederhana, ketakutan adalah hukum yang paling ampuh. Menurut berbagai kisah yang beredar di Eropa pada masa itu, jumlah korban yang disula mencapai ribuan. Di beberapa kota, orang-orang bahkan berkata bahwa tidak ada jalan yang benar-benar bebas dari bayangan kematian. Namun di antara semua kisah tentang kekejamannya, ada satu cerita yang terus diulang, sebuah kisah yang menggambarkan dinginnya hati sang penguasa. Konon, Vlad pernah duduk makan di sebuah meja panjang, di tengah-tengah ladang mayat yang disula. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh manusia berdiri diam di ujung tiang. Sementara, angin membawa bau kematian ke udara. Para pelayan gemetar, takut untuk menatap terlalu lama. Namun Vlad tetap duduk dengan tenang. Ia makan, minum, seakan pemandangan di sekitarnya adalah sesuatu yang biasa. Apakah kisah itu benar atau hanya cerita yang dilebihkan oleh musuh-musuhnya? Sejarah tidak selalu memberi jawaban yang pasti. Namun yang pasti, ketakutan terhadap Vlad tidak hanya menyebar di Wallachia. Cerita tentang kekejamannya menyeberangi gunung dan sungai, menjangkau kerajaan-kerajaan Eropa. Dan di selatan, seorang penguasa besar mulai memperhatikan nama itu. Seorang sultan muda yang ambisinya telah mengguncang dunia, yang telah menaklukkan kota yang selama berabad-abad dianggap tak mungkin jatuh. Konstantinopel pada tahun 1453. Namanya adalah Mehmed II atau Al-Fatih. Sultan muda yang merupakan anak dari Sultan Murad II. Teman Vlad, di masa ia dibesarkan di Ottoman sebagai tawanan di masa kecil. Dan ketika berita tentang Vlad dan terornya sampai ke telinga Al-Fatih, ia menyadari bahwa suatu hari nanti dua kekuatan itu akan bertemu. Dan ketika hari itu tiba, tanah Wallachia akan menjadi panggung bagi salah satu pertemuan paling menakutkan dalam sejarah. Suatu hari, ketegangan antara Wallachia dan Kesultanan Ottoman mencapai titik yang tak lagi bisa diabaikan. Kesultanan Ottoman mengirim utusan ke Istana Vlad, sebuah kunjungan diplomatik yang seharusnya dilakukan dengan penuh penghormatan. Para utusan itu datang dengan pakaian khas mereka, dengan sorban melilit kepala, sebuah simbol kehormatan dan identitas mereka. Namun ketika mereka berdiri di hadapan Vlad, terjadi sesuatu yang dianggap sebagai penghinaan. Menurut kisah yang beredar, para utusan Ottoman menolak melepas sorban mereka di hadapan Vlad. Mereka berkata bahwa sorban itu adalah bagian dari tradisi mereka dan tidak boleh dilepas di hadapan siapapun. Vlad terdiam sejenak. Tatapannya dingin. Ia tidak berteriak, tidak pula marah secara terbuka. Namun ia menganggap sikap itu sebagai bentuk penghinaan terhadap istananya, dan keputusan yang ia ambil akan dikenang selama berabad-abad. Dengan suara tenang, ia memerintahkan para pengawalnya untuk mendekat, bukan untuk mengusir, melainkan untuk menghukum. Menurut legenda yang beredar di Eropa Timur, Vlad memerintahkan agar sorban para utusan itu tidak dilepas, melainkan dipakul langsung ke kepala mereka. Paku-paku besi dipukul menembus kain hingga menembus kulit kepala. Jeritan menggema di aula istana. Namun Vlad tidak menunjukkan rasa ragu. Baginya, itu bukan sekadar hukuman. Itu adalah pesan bahwa di hadapan penguasa Wallachia tidak ada penghinaan yang akan dibiarkan tanpa balasan. Kisah ini menyebar dengan cepat, menyulut kemarahan besar di Kesultanan Ottoman, dan sejak saat itu, perang antara Vlad dan Ottoman tidak lagi sekadar kemungkinan. Ia menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Al-Fatih, sultan besar yang dikenal sebagai penakluk Konstantinopel, dengan pasukan besar yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Ia bergerak menuju Wallachia. Namun Vlad tahu, ia tidak mungkin menang dalam pertempuran terbuka melawan kekuatan sebesar itu. Maka ia memilih cara lain. Cara yang tidak terduga dan penuh teror. Di malam yang gelap, ketika sebagian besar pasukan Ottoman terlelap dalam kelelahan perjalanan panjang, Vlad melancarkan serangan mendadak. Serangan itu dikenal dalam sejarah sebagai serangan malam. Dalam kegelapan, pasukan kecil Vlad menyusup ke dalam perkemahan Ottoman. Pedang berkilat dalam cahaya obor. Kuda berlari di antara tenda-tenda. Teriakan pecah di udara malam. Tujuan Vlad sangat jelas, membunuh Sultan Mehmed II atau Al-Fatih sendiri.
Namun dalam kekacauan malam itu, targetnya tidak berhasil ditemukan. Serangan itu tetap menimbulkan kepanikan besar dan meninggalkan jejak kematian di antara pasukan Ottoman. Tetapi peristiwa yang paling mengguncang terjadi setelahnya. Ketika pasukan Ottoman bergerak lebih jauh ke wilayah Wallachia, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Di depan mereka terbentang pemandangan yang membuat darah membeku. Sebuah hutan, namun bukan hutan pohon, melainkan hutan tiang-tiang kayu. Di setiap tiang terpancang tubuh manusia. Ribuan mayat tersula berdiri diam, membentang sejauh mata memandang. Tubuh-tubuh itu dibiarkan membusuk di bawah matahari, menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba melawan Vlad. Bahkan kuda-kuda Ottoman pun dikabarkan menolak melangkah lebih jauh, karena bau kematian yang memenuhi udara. Di antara pasukan itu, Sultan Mehmed II menyaksikan sendiri pemandangan tersebut. Dan menurut berbagai kronik, ia terdiam. Seorang penakluk besar yang telah menjatuhkan Konstantinopel, kini berdiri di hadapan teror yang berbeda. Bukan kekuatan militer semata, melainkan kekuatan menakutkan, kekuatan iblis. Setelah menyaksikan hutan mayat yang mengerikan itu, Sultan Mehmed II menyadari satu hal. Vlad bukan musuh biasa. Ia bukan hanya penguasa, melainkan sosok yang memerintah dengan ketakutan dan menggunakan teror sebagai senjata. Pasukan Ottoman mungkin besar, namun melawan Vlad bukan hanya soal jumlah. Ini adalah perang melawan pikiran seorang pria yang memahami rasa takut manusia. Maka sebuah keputusan diambil. Jika serigala liar tidak bisa dijinakkan, maka serigala itu harus dilawan dengan serigala lain. Dan pilihan itu jatuh kepada seseorang yang sangat mengenal Vlad, seseorang yang pernah tumbuh bersamanya, bermain di halaman istana yang sama, dan menyaksikan dunia yang sama. Namanya adalah Radu. Radu adik kandung Vlad Dracula. Karena itu, ketika perang melawan Vlad semakin sulit, Al-Fatih melihat Radu sebagai kunci, bukan hanya sebagai jenderal, melainkan sebagai penguasa pengganti. Dengan dukungan pasukan Ottoman, Radu dikirim ke Wallachia, dan pada akhirnya pertempuran terbesar Vlad bukan lagi melawan Ottoman, melainkan melawan bayangan dirinya sendiri. Perang saudara tak terelakkan. Ketika dukungan terhadap Radu semakin kuat, kekuatan Vlad mulai runtuh satu demi satu. Benteng-benteng yang dahulu setia perlahan jatuh ke tangan musuh. Para bangsawan yang dulu tunduk karena takut, kini mulai berbalik arah. Vlad, yang selama bertahun-tahun menanamkan ketakutan, akhirnya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kesendirian. Dengan pasukan yang semakin berkurang, ia terpaksa meninggalkan Wallachia. Harapannya hanya satu, mencari bantuan dari sekutu lamanya di utara, Kerajaan Hungaria. Di sana, ia berharap mendapatkan perlindungan dari seorang raja yang sebelumnya dikenal sebagai sekutu melawan Ottoman. Namanya adalah Matthias Corvinus, Raja Hungaria yang kuat dan musuh lama Kesultanan Ottoman. Namun harapan Vlad berubah menjadi kekecewaan. Alih-alih menerima bantuan, ia justru ditangkap. Raja Matthias menuduh Vlad telah berkhianat, bahkan disebut telah menjalin komunikasi rahasia dengan Ottoman. Apakah tuduhan itu benar atau hanya alasan politik untuk menyingkirkan Vlad? Sejarah masih memperdebatkannya hingga hari ini. Namun yang pasti, Vlad kehilangan kebebasannya. Ia dipenjara selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Radu kini menjadi penguasa Wallachia. Ia memerintah dengan baik dan menyayangi rakyatnya. Tahun-tahun panjang yang penuh kesunyian dan mungkin juga penyesalan, namun bahkan di balik jeruji besi, cerita tentang Vlad tidak berhenti. Beberapa kisah rakyat menyebutkan bahwa selama masa penjara, Vlad tetap menunjukkan sifat lamanya. Konon, ia menangkap tikus, burung, atau serangga kecil, lalu menusuknya dengan potongan kayu kecil. Seolah-olah kebiasaan menyula telah menjadi bagian dari dirinya. Nama Vlad sang penyula tidak pernah hilang dari ingatan dunia. Bahkan dalam penjara, bayangan sang penyula tetap hidup. Kembalinya sang penyula tahun-tahun berlalu di balik dinding penjara. Namun, dunia di luar terus berubah. Perang belum berakhir, dan Wallachia masih menjadi wilayah yang diperebutkan oleh kekuatan besar. Sementara itu, sosok yang dulu menjadi lawan terbesar Vlad, adik kandungnya sendiri, Radu, tidak lagi berada di panggung sejarah.
Radu Selfrumus, sang adik yang pernah berdiri di sisi Ottoman, dilaporkan telah meninggal dunia. Dengan hilangnya Radu, keseimbangan kekuasaan di Wallachia kembali goyah. Para penguasa silih berganti, namun tidak ada yang benar-benar mampu mengendalikan wilayah itu. Di tengah kekacauan tersebut, nama Vlad kembali disebut. Seorang pria yang pernah memerintah dengan tangan besi, seorang pria yang dikenal sekaligus ditakuti. Setelah bertahun-tahun dalam penjara, akhirnya kesempatan itu datang. Dengan dukungan sekutu di Hungaria dan bantuan dari kekuatan lain yang juga memusuhi Ottoman, Vlad dibebaskan. Ia bukan lagi pemuda penuh amarah. Kini ia adalah pria yang telah melewati penjara, perang, dan pengkhianatan. Namun satu hal tidak berubah, ambisinya untuk merebut kembali tahtanya. Dan akhirnya, Vlad kembali ke Wallachia. Pedang kembali diangkat. Pertempuran kembali terjadi, dan untuk terakhir kalinya dalam hidupnya, Vlad berhasil merebut kembali tahta yang pernah hilang darinya. Namun, kemenangan itu tidak berlangsung lama. Tahta yang kembali ia duduki ternyata bukan awal kejayaan baru, melainkan awal dari akhir hidupnya. Kembalinya Vlad ke tahta tidak berlangsung lama. Musuh masih mengintai, dan wilayah Wallachia tetap menjadi medan perebutan kekuasaan. Di tahun 1476, pertempuran kembali pecah. Untuk terakhir kalinya, Vlad memimpin pasukannya di medan perang. Namun nasib yang selama ini selalu berpihak padanya, kali ini tidak lagi sama. Di tengah kekacauan pertempuran, Vlad tewas. Namun, bagaimana tepatnya ia meninggal menjadi misteri yang tak pernah sepenuhnya terjawab. Beberapa kronik menyebutkan bahwa ia gugur dalam pertempuran melawan pasukan Ottoman. Versi lain mengatakan bahwa ia justru dibunuh oleh tentaranya sendiri yang tidak mengenalinya di tengah pertempuran, atau mungkin karena pengkhianatan yang tersembunyi. Namun satu kisah muncul berulang kali dalam berbagai catatan sejarah. Setelah kematiannya, kepala Vlad dipenggal. Kepala itu kemudian dikirim ke ibu kota Kesultanan Ottoman sebagai bukti bahwa musuh besar mereka telah benar-benar mati. Di sana, kepala Vlad dikabarkan dipamerkan di gerbang kota agar semua orang melihat bahwa sang penyulah akhirnya telah jatuh. Namun kisah tentang kematian Vlad tidak berhenti di situ. Tubuhnya diakini dimakamkan di sebuah biara, sebuah tempat sunyi. Selama berabad-abad, orang percaya bahwa di sanalah Vlad beristirahat untuk selamanya. Namun ketika makam itu akhirnya dibuka, sebuah kejutan menanti. Menurut beberapa laporan penelitian modern, ketika makam yang diakini milik Vlad diperiksa, tidak ditemukan tubuh di dalamnya. Makam itu kosong. Dan sejak saat itu, misteri tentang akhir hidup Vlad semakin dalam. Apakah jasadnya dipindahkan, hilang, atau tidak pernah benar-benar dimakamkan di sana? Tidak ada yang benar-benar tahu. Dan disitulah sejarah mulai bercampur dengan legenda, monster, atau pahlawan. Dua wajah Vlad dalam sejarah. Setelah kematiannya, kisah tentang Vlad tidak berhenti. Sebaliknya, namanya justru semakin menyebar ke berbagai penjuru Eropa di wilayah barat, terutama di Jerman dan wilayah Eropa Tengah. Cerita tentang Vlad berubah menjadi kisah horor. Pamflet-pamflet bergambar mulai beredar, mengisahkan kekejaman seorang penguasa yang disebut Vlad, sang penyulah. Namun di tanah kelahirannya sendiri, cerita yang beredar sangat berbeda. Di Romania, Vlad tidak selalu dipandang sebagai monster. Sebaliknya, banyak orang melihatnya sebagai pelindung negeri, seorang penguasa keras, namun diperlukan di masa yang penuh ancaman. Pada abad ke-15, wilayah Wallachia berada di garis depan konflik melawan Kesultanan Muslim Ottoman, dan bagi sebagian rakyat, Vlad adalah tembok terakhir yang menjaga tanah mereka dari penaklukan kaum muslimin. Di mata sebagian penguasa Kristen Eropa, Vlad Dracula dipandang sebagai benteng pertahanan melawan ekspansi Muslim Ottoman, sebuah perang yang bagi banyak orang dianggap sebagai kelanjutan semangat perang salib. Berabad-abad setelah kematiannya, di Romania, penghormatan terhadap Vlad tetap terlihat. Patung-patungnya didirikan di berbagai kota. Namanya dikenang bukan hanya sebagai sosok menakutkan, tetapi juga sebagai penguasa yang melindungi tanah airnya. Dalam masa yang penuh ancaman, disinilah sejarah menunjukkan wajah ganda Vlad. Di mata musuh-musuhnya, ia adalah monster. Namun, di mata sebagian bangsanya sendiri, Romania, ia adalah pahlawan. Berabad-abad setelah kematian Vlad, kisah tentang dirinya tidak pernah benar-benar hilang. Namun seiring berjalannya waktu,
cerita tentang Vlad mulai berubah. Bukan lagi sekadar kisah tentang seorang penguasa keras, melainkan tentang sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan, dan lebih dekat dengan dunia legenda di Eropa Timur. Terutama di wilayah Balkan dan Transilvania, telah lama beredar cerita rakyat tentang makhluk malam. Makhluk yang bangkit dari kubur, yang berjalan dalam kegelapan, dan meminum darah manusia untuk mempertahankan hidupnya. Makhluk itu dikenal dengan berbagai nama, namun di Eropa, ia kemudian dikenal sebagai vampir. Cerita rakyat ini bercampur dengan kisah tentang Vlad, seorang pria yang terkenal karena berbagai hukuman kejamnya. Karena reputasinya yang menakutkan, banyak orang mulai membayangkan hal-hal yang lebih menyeramkan tentang dirinya. Ada cerita bahwa Vlad tidak hanya menyulam musuh-musuhnya, tetapi juga menikmati penderitaan mereka. Beberapa legenda bahkan menyebutkan bahwa ia meminum darah korban. Sebuah kisah yang sulit dibuktikan, namun sangat mudah dipercaya oleh masyarakat yang telah mendengar kisah kekejamannya. Seiring waktu, cerita-cerita ini semakin berkembang. Dalam legenda rakyat, sosok seperti Dracula digambarkan memiliki kekuatan gaib. Ia disebut dapat berubah menjadi kelelawar atau kabut dan bergerak tanpa terlihat dalam kegelapan malam. Ia tidak menua seperti manusia biasa. Ia hidup di kastil tua dan hanya keluar ketika matahari terbenam. Legenda itu terus hidup dari generasi ke generasi, hingga pada akhir abad ke-19, seorang penulis dari Irlandia mulai tertarik pada kisah tersebut. Namanya adalah Bram Stoker. Ia membaca berbagai catatan sejarah tentang Vlad dan mendengar cerita rakyat tentang vampir dari wilayah Eropa Timur. Dari situlah, ia mulai menulis sebuah novel. Novel itu menceritakan tentang seorang bangsawan misterius yang hidup di kastil gelap, meminum darah manusia, dan memiliki kekuatan supranatural. Pada tahun 1897, novel itu akhirnya diterbitkan. Judulnya, Dracula. Sejak saat itu, nama Dracula tidak lagi hanya dikenal sebagai penguasa Wallachia. Ia berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Simbol kegelapan, simbol ketakutan, dan simbol makhluk malam yang hidup dalam bayangan manusia. Hari ini, ribuan wisatawan datang ke Romania. Mereka mengunjungi kota-kota tua, kastil-kastil batu, dan tempat-tempat yang dikaitkan dengan nama Dracula. Sebagian datang untuk mencari sensasi, sebagian datang untuk mencari sejarah. Namun, satu pertanyaan tetap menggantung. Seperti bayangan di malam hari, apakah Dracula benar-benar monster atau hanya manusia yang hidup di zaman yang kejam? Apakah ia legenda, atau hanya korban dari cerita yang dilebihkan oleh musuh-musuhnya? Mungkin, kebenaran yang sesungguhnya akan selalu tersembunyi di antara sejarah dan legenda. Dan itulah yang membuat nama Dracula tidak pernah benar-benar mati. Lalu, bagaimana dengan pertanyaan, apakah Dracula bisa ngaji? Jika yang dimaksud sebagai Dracula adalah Vlad Dracula, jawabannya tentu bisa. Jika yang dimaksud mengaji adalah membaca Al-Quran, ya, tentu bisa. Semasa kecil, ketika Vlad Dracula dan Radu adiknya menjadi sandera di Ottoman, mereka belajar bahasa Turki dan bahasa Arab juga belajar Islam. Radu akhirnya memeluk Islam, namun sebaliknya, Dracula justru membenci Islam. Jadi, jika pertanyaannya sebatas, apakah Dracula bisa baca Al-Quran? Jawabannya, bisa. Jika menurut kalian konten ini bermanfaat, silakan like, komen, share dan subscribe. Tonton juga konten-konten sejarah, fakta unik, fakta menarik, dan asal-usul lainnya di channel Fakta Asal-Usul.